Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kiki Sundari. Saya mahasiswa PGSD semester 6 Universitas Terbuka Pokjar Kota Agung dengan NIM 877624434. Di sini izinkan saya untuk melakukan praktikum matkul praktikum IPA di SD dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Adapun bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini yaitu kacang hijau sebanyak 10 butir, 2 buah gelas bekas air mineral, kapas secukupnya, dan label atau spidol untuk memberi tanda pada gelas. Pertama, siapkan 2 gelas bekas air mineral lalu beri label pada masing-masing gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Kemudian, basahi kapas, lalu diperas sedikit sampai kapasnya sedikit mengering atau tidak terlalu tergenang air. Kemudian, kapas yang sudah dibasahi diletakkan pada dasar gelas aqua. Setelah itu, letakkan masing-masing 5 butir kacang hijau di atas kapas pada gelas A dan gelas B. Langkah berikutnya, gelas A diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, sedangkan gelas B diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau tempat yang gelap. Pada hari ke-0, biji kacang hijau pada gelas A dan gelas B diletakkan di atas kapas yang telah dibasahi. Kedua gelas menunjukkan kondisi yang sama, yaitu biji masih utuh dan belum mengalami perubahan. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air dan beradaptasi dengan lingkungan, sebagai langkah awal dalam proses perkecambahan. Memasuki hari ke-1, pada gelas A terlihat beberapa perubahan. Dari 4 biji yang tersisa, 1 biji mulai tumbuh akar kecil, 1 biji mulai pecah kulit ari, dan 2 biji lainnya membengkak. Hal ini menunjukkan bahwa proses perkecambahan mulai berlangsung secara bertahap. Pada hari ke-1, di gelas B, pertumbuhan terlihat lebih cepat. Dari 5 biji, sebagian besar sudah mulai tumbuh akar, sedangkan yang lain mengalami pembengkakan. Ini menandakan bahwa proses perkecambahan sudah berjalan dengan baik. Pada hari kedua, pertumbuhan pada gelas A semakin berkembang. Semua biji sudah mulai menumbuhkan akar, dan 1 biji menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dengan munculnya batang serta kulit ari yang terkelupas. Namun, pertumbuhan masih belum merata pada semua biji. Pada hari kedua, di gelas B, seluruh biji telah berkecambah dengan sangat baik. Akar tumbuh panjang hingga menembus kapas dan batang berkembang dengan cepat. Pertumbuhan ini terlihat lebih pesat dibandingkan gelas A, yang menunjukkan bahwa kondisi gelap mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kecambah. Pada hari ketiga, pertumbuhan kacang hijau pada gelas A tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Akar hanya bertambah sedikit panjang, batang mulai terlihat dengan warna keunguan, namun pertumbuhannya masih relatif pendek. Pada hari ketiga, pertumbuhan kacang hijau pada gelas B berlangsung sangat cepat. Dari 5 biji, seluruhnya telah tumbuh dengan batang berwarna putih dan tampak berair. Daun mulai muncul namun masih menguncup dengan warna kekuningan. Perbedaan tinggi batang antar biji tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 cm. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat pada kondisi gelap. Pada hari keempat, pertumbuhan kacang hijau pada gelas A mulai terlihat lebih jelas. Dari 4 biji, hanya 2 biji yang tumbuh batang. Panjang akar dan batang masih belum merata. Batang terlihat berwarna keunguan dan cukup kokoh, serta daun mulai muncul berwarna hijau meskipun masih menguncup. Sedangkan pada hari keempat, seluruh biji pada gelas B menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Akar sudah tumbuh panjang dan batang berkembang pesat dengan ukuran yang berbeda-beda. Batang berwarna putih dan tampak berair, sementara daun masih menguncup dengan warna kekuningan. Memasuki hari kelima, pertumbuhan pada gelas A mulai terlihat lebih jelas. Dari 4 biji, hanya 2 biji yang tumbuh dengan baik, sementara 2 biji lainnya belum berkembang. Tanaman yang tumbuh memiliki batang keunguan dan daun mulai terlihat hijau segar. Pada hari kelima, seluruh biji pada gelas B tumbuh semakin cepat, batang semakin panjang dan akar berkembang merata. Namun, batang tampak berwarna putih pucat dan daun masih kekuningan. Pada hari ke-6, 2 biji pada gelas A yang tumbuh menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Batang semakin panjang dan terlihat kokoh, sedangkan 2 biji lainnya tidak berkembang dan mulai mengering. Pada hari ke-6, pertumbuhan pada gelas B semakin tinggi secara signifikan. Batang memanjang dengan cepat, namun terlihat semakin lemah dan berair. Daun masih belum berkembang sempurna.
Pada hari ketujuh, 2 biji pada gelas A terus mengalami perkembangan. Batang bertambah tinggi dan daun mulai lebih terbuka dengan warna hijau segar. Tanaman terlihat lebih kuat dibandingkan hari sebelumnya. Pada hari ketujuh, seluruh biji pada gelas B terus tumbuh tinggi. Batang semakin panjang namun tampak lemah dan pucat. Daun sedikit berkembang tetapi tetap berwarna kuning, menunjukkan pertumbuhan yang cepat namun kurang optimal. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau pada kondisi terang dan gelap menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Kacang hijau pada tempat terang tumbuh lebih lambat namun memiliki batang yang lebih kokoh dan daun berwarna hijau segar. Sedangkan pada tempat gelap pertumbuhan berlangsung lebih cepat namun batang cenderung lebih panjang, pucat, dan kurang kuat. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan demikian, kebutuhan cahaya menjadi salah satu faktor penting agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Sekian hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.